Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kita akan membahas sebuah tema, menghitung Yesus menampakkan diri. Bapak Ibu Saudara, sudah lewat peristiwa hujat-hujat yang dilakukan oleh penyembah Tritunggal dan penyembah jemuran segitiga yang menghujat-hujat Paskah, yaitu Yesus mati hari Jumat lalu bangkit hari Minggu, dihujat-hujat. Yesus Allah dihujat-hujat, dibikin drama, ya, digebukin, yaitu mikul salib digebukin, ya. Penghujatan terhadap Yesus Allah, ya. Penyembah para Allah Tritunggal dan jemuran segitiga, ya, meyakini bahwa Yesus disalib hari Jumat lalu bangkit hari Minggu, ya. Lalu Yesus masih gondrong, masih sujud kepada bapa iblisnya, ya, begitu, ya. Kita bersyukur sudah berlalu era itu, ya. Ini tahun 2023. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah tidak ada orang Kristen merayakan Paskah. Sebab Paskah adalah hari raya Yahudi. Sekarang mereka sedang bingung tentang Matius 12 ayat 40. 5 tahun lalu sudah dibuka oleh Henry Tandianta bahwa Yesus harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Sekarang kita akan menghitung menampakkan diri, ya. Yesus menampakkan diri selama 40 hari, artinya 40 siang, ya. Sebab tidak disebut 40 hari 40 malam, ya. Kisah 1 ayat 3, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Yesus menampakkan diri selama 40 hari, ya. Tujuan menampakkan diri adalah membuktikan bahwa dia hidup. Sebenarnya dikata-katanya secara terus-menerus, ya, menampakkan diri selama 40 hari. Artinya kalau siang doang, ya, nanti kalau malam enggak menampakkan diri, ya. Yesus bangkit maka sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Maka Yesus itu sudah roh, bukan fisik lagi. Wahai para penyembah Tritunggal dan jemuran segitiga, tak kasih tahu bahwa Yesus bangkit itu sudah roh, sudah Tuhan, sudah Kristus, tidak lagi fisik berambut gondrong yang masih sujud pada Bapaknya, ya. Yesus menampakkan diri juga sering disebut manusia Kristus Yesus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa, esa pula manusia Kristus Yesus. Allah yang esa harus roh, maka manusia Kristus Yesus, Yesus yang bangkit itu sudah roh, bukan lagi fisik berambut gondrong. Mari kita hitung waktunya. Yesus bangkit hari Sabtu malam, yaitu bertepatan dengan Paskah hari kelima. Ingat, Yesus bangkit Sabtu malam bertepatan dengan Paskah hari kelima. Menampakkan diri selama 40 hari siang. Artinya Yesus menampakkan diri dimulai pada hari Minggu, Paskah hari ke-6. Yesus menampakkan diri dimulai hari Minggu, Paskah hari ke-6. Hari Minggu berikutnya adalah Paskah hari ke-13, hari ke-20, hari ke-27, hari ke-34, hari ke-41, dan hari ke-48. Hari ke-48 adalah hari Minggu. Ke-48 setelah Paskah adalah hari Minggu, ya. Yesus terakhir kali menampakkan diri adalah hari ke-46, kan hari pertama kan 6, ya. Paskah hari ke-6 hari Minggu. Yesus pertama kali menampakkan diri.
ya. Maka terakhir kali Yesus menampakkan diri adalah hari ke-40 berapa? 46 ya. Yaitu hari Jumat. Pada hari Jumat, pada hari ke-46 itulah Yesus terakhir kali menampakkan diri. Pada saat itulah Saulus tobat bertemu Yesus. Kisah 9 ayat 4 dan 5. Dan 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, ada perdebatan sih, Yesus terakhir kali itu hari ke-45 katanya ya. Hari ke-45 padahal dimulai kan ke-6 ya. 6 kesini mestinya 46 sih ya. Terakhir kali Yesus menampakkan diri itu hari ke-46 ya. Ya betul ya, kalau hari 6 ke-7 itu hari Senin, terus tambah 46 ya betul, hari ke-46. Hari ke-46 itu hari Jumat ya. Jadi Saulus tobat itu pada hari Jumat ya, hari ke-46 Paskah. Lalu kita hitung kapan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga pas hari Sabat, pas hari Sabtu. Di dalam Kisah 1 ayat 12, mereka pulang dari Bukit Zaitun seperjalanan hari Sabat. Oke, jadi Yesus naik ke surga pas hari Sabat, hari Sabtu, tepatnya hari ke-47 Paskah Yahudi. Oke, lalu rasul-rasul menanti-nanti berkumpul ibadah pada hari Minggu. Kisah 1 ayat 13. Nah, mari kita hitung kapan Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya Yahudi, terjadi 50 hari setelah Paskah, tepatnya 3 hari setelah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga pas 47 hari setelah Paskah Yahudi. Lalu Pentakosta terjadi hari ke-50 setelah Paskah, tepatnya hari Selasa. Pentakosta terjadi pada hari Selasa, 3 hari setelah Yesus naik ke surga. Pada saat orang Yahudi merayakan Pentakosta itulah orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, untuk pertama kali terjadi pencurahan Roh Kudus. Kisah pasal 2 ayat 1-4. Dua peristiwa berbeda. Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus adalah dua peristiwa berbeda, terjadi bersamaan waktunya. Yahudi merayakan Pentakosta, umat Kristen para rasul itu terjadi pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Selasa, pas 50 hari setelah Paskah. Dosa berulang. Dosa yang dilakukan oleh penyembah para Allah, yaitu jemuran segitiga dan Tritunggal, berulang dan makin nambah-nambah dasarnya, nambah-nambah dosanya. 1. Ya, Yesus mati disalib hari Jumat, bangkit hari Minggu. Dosa. Yang benar yaitu Yesus mati hari Rabu, bangkit Sabtu malam. Kedua, Yesus naik ke surga pada hari Minggu. Salah, dosa. Yang benar, Yesus naik ke surga pada hari Sabtu. Nomor 3, pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Dosa. Dosanya bertumpuk-tumpuk, yang mengatakan bahwa Pentakosta ke-1, kedua, ketiga, go to hell. Pendeta yang mengajarkan Pentakosta ke-1, kedua, ketiga, go to hell, pulang ke rumah bapamu. Yang benar adalah Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus dua peristiwa berbeda, terjadi bersamaan waktunya. Nomor 4, pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Dosa. Yang benar adalah 3 hari setelah Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Selasa, bertepatan 50 hari setelah Paskah. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, clear ya. Hujat dosa, penghujatan dosa bertimbun-timbun tentang Paskah yang dilakukan oleh para penyembah Tritunggal dan penyembah jemuran segitiga, ya, sudah berlalu ya, karena ini sudah hari Senin. Lalu nanti akan berlanjut dengan hujat caci maki dosa bertumpuk-tumpuk tentang penampakan diri. Yesus menampakkan diri, ya. Ya, Yesus menampakkan diri nanti sampai Yesus naik ke surga, sampai pencurahan Roh Kudus. Mereka mengira itu disebut Pentakosta, dosa. Sama dengan waktu penyaliban,
Paskah, Yesus itu disalib dalam rangkaian Paskah, ya, Paskahnya Yahudi, ya, sama ya. Tapi Yesus disalib bukan disebut Paskah, ya. Yahudi merayakan Paskah, Paskah hari kedua, ya, hari kedua Yesus mati disalib, bangkit hari ke-5, ya. Lalu mulai menampakkan diri siang kan, hari ke-6 tambah 40 hari, 46. Yesus naik ke surga hari ke-47. Ya, Pentakosta terjadi hari ke-50, cuman selisih 3 hari. Ya, kalian bilang 10 hari. Dosa itu, ya. Dosa-dosa hujatan terhadap Yesus Allah akan terus berlangsung, saudara-saudara, yang dilakukan oleh para penyembah para Allah, yaitu penyembah Tritunggal dan penyembah jemuran segitiga, ya. Bapak Ibu Saudara, dosa akan bertimbun-timbunan dan bertumpuk-tumpuk. Mereka sekarang sedang bingung membahas tentang Matius 12 ayat 40, ya. Yesus harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Itu sudah 5 tahun lalu kita bahas tayangan-tayangan Pendeta HTD 5 tahun lalu sudah ada itu, ya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus tahu, ya. Yesus menampakkan diri sering disebut juga dengan manusia Kristus Yesus. Allah itu esa pula manusia Kristus Yesus, yaitu Yesus yang sudah bangkit, yang sudah menjadi Tuhan dan Kristus, itu Allah yang esa. Yesus sebenarnya roh, tidak nampak, tetapi sengaja menampakkan diri. Bukan untuk ngejar membunuh ahli Taurat, tetapi untuk membuktikan ia hidup. Kisah 1 ayat 3 selama 40 hari. Yesus mulai menampakkan diri Paskah hari ke-6, ya. Jadi Yesus mengakhiri menampakkan diri Paskah hari ke-46. Pada saat itulah, pada hari terakhir itulah Saulus bertobat di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, ya. Very clear. Lalu hari ke-47, Paskah hari ke-47, Yesus naik ke surga pas tepat hari Sabtu. Maka para rasul melakukan seperjalanan Sabat dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, lalu mengadakan ibadah di ruang penginapan itu, di ruang menumpang itu, di lantai atas itu hari Minggu. Itu sebabnya ibadah orang Kristen hari Minggu, ya. Bukan Yesus naik ke surga hari Minggu, Yesus naik ke surga hari Sabtu. Lalu pencurahan Roh Kudus terjadi hari Selasa, ya. Pas 50 hari setelah Paskah, orang Yahudi merayakan Pentakosta, sementara orang Kristen menerima untuk pertama kalinya pencurahan Roh Kudus. Very clear toh? Yang bilang pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta itu ada pendeta sudah uzur itu, ya, yang mengatakan bahwa Pentakosta ke-1, ke-2, ke-3 go to hell. Pergi ke neraka, segera pulang ke rumah bapamu, ya. Yang membuat pengajaran pendeta yang sama, yang membuat pengajaran bahasa iblis, sikara lama raba, makin lama makin terasa, makin diraba makin terasa, ya. Pendeta yang sama go to hell, pergi ke neraka, ya. Pengajaran super sesat yang mengatakan ada Pentakosta 1, 2, 3, ya, ke-1 di Yerusalem, kedua di Massachusetts, ketiga di Bogor katanya, ya. Go to hell, ya. Pentakosta adalah hari raya Yahudi, Paskah adalah hari raya Yahudi. Semoga tahun depan tidak ada orang Kristen merayakan Paskah, ya, ya. Dan tidak ada orang Kristen merayakan Pentakosta, tidak ada, ya. Paskah adalah hari raya Yahudi, Pentakosta adalah hari raya Yahudi. Yang harus dilakukan orang Kristen adalah mengenang Yesus disalib itu dengan perjamuan Tuhan, ya. Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26, ya. Kemudian yang dilakukan oleh orang Kristen merayakan pencurahan Roh Kudus, ya. Bukan Pentakosta, ya. Pencurahan Roh Kudus, ya, terjadi pada hari Selasa 50 hari setelah Paskah. Paskah pertama itu hari Selasa juga, ya. Kan 1 minggu itu 777 gitu, ya. Jadi jatuhnya 48 itu hari Minggu, 49 50 berarti hari Selasa.
Ya begitulah, itu penghitungan ya. Ada juga yang selisih sehari Pak, bukan hari Selasa, hari Rebo ya, tapi setidaknya bisa saja hari Selasa atau hari Rebo, tetapi bukan 10 hari ya. Jadi pendapat yang mengatakan pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga itu betul-betul salah. Kemungkinannya itu 3 atau 4 hari ya. Kalau tidak Selasa ya Rabu, tinggal kita hitung aja ya. Karena debatable-nya ada yang mengatakan Yesus itu mulai menampakkan diri Sabtu pagi ya. Ada yang bilang Sabtu, ada yang bilang Minggu ya. Ya. Kalau yang bilang Minggu itu kan kubur dibuka itu ya. Terus ada yang bilang juga pada saat Yesus terakhir menampakkan diri, saat itu juga Yesus naik ke surga. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu terakhir menampakkan diri menobatkan Saulus dulu. Ya, habis itu paginya baru naik ke surga. Jadi ada beda 1 hari. Ya, jadi it's okay, tidak masalah ya. Ada yang mengatakan Yesus naik ke surga itu pas hari ke-46. Ada juga yang mengatakan pas 1 hari lagi, hari ke-47. Karena kan menampakkan diri 40 hari ya. Yesus tidak naik ke surga malam-malam ya. Ya, hari terakhir Paulus mengatakan dan untuk terakhir kalinya Yesus menampakkan diri kepadaku, 1 Korintus 15 ayat 8. Debatable-nya antara itu. Yesus naik ke surga itu hari ke-46 atau hari ke-47 ya. Ya, 46 nobatin Saulus dulu, baru 47 naik. 47 itu pas hari Sabtu. Kalau lihat hitungan itu sih hari Sabtu itu pas 47, 46 itu Jumat. Ya, maka maka Kisah 1 ayat 12 seperjalanan Sabat ya pas sih ya it's okay lah itu debatable ya, tetapi yang jelas selisih 1 hari itu debatable ya. Yang jelas pendapat yang mengatakan Yesus pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah Yesus naik ke surga itu betul-betul completely wrong ya, betul-betul salah. Itu dilakukan oleh pendeta-pendeta yang sama ya. Pendeta yang mengatakan Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3. Makanya saya bilang go to hell ya. Yesus tidak mengampunimu, go to hell, segera pulang ke rumah Bapamu. Orang-orang membuat pengajaran Pentakosta 1, 2, 3 ya. Orang Kristen merayakan Paskah, orang Kristen merayakan Pentakosta, go to hell ya. Ya, sudah cukup penghujatan terhadap Yesus Allah ya. Ya, saudara-saudara, saya mengajak saudara menghitung ya pakai satu-satu gitulah ya. Ya selisih sehari it's okay lah ya. Ya seperti itu ya. Pak, ternyata yang jelas patokannya Yesus naik ke surga itu hari Sabtu aja udah. Itu patokannya ya. Karena Kisah 1 ayat 12 seperjalanan Sabat ya. Dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Oke, that's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.